Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini, saya Eko Sascaryo, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan melanjutkan sharing tentang siap menghadapi Assessment Center. Pada video bagian ketiga dari 12 video materi siap menghadapi Assessment Center, masih membahas kompetensi manajerial dan sosial kultural ASN, yaitu bagaimana memahami kompetensi kerjasama. Kompetensi kerjasama adalah salah satu kompetensi manajerial ASN. Tingkat penguasaan atau level yang digunakan pada kompetensi ASN adalah menggunakan 5 tingkatan atau level. Dan saya akan jelaskan untuk masing-masing level, mulai dari level 1 sampai dengan level 5. Penting bagi peserta Assessment Center atau sering disebut ASESI untuk benar-benar memahami indikator perilaku pada masing-masing level dari kompetensi kerjasama sebagai salah satu kompetensi yang akan dinilai dalam kegiatan Assessment Center. Dengan memahami indikator perilaku untuk masing-masing level kompetensi kerjasama sebelum kegiatan Assessment Center dilaksanakan, maka diharapkan peserta Assessment Center atau ASESI pada saat mengikuti kegiatan Assessment Center dapat menunjukkan level tertinggi dari kompetensi yang dinilai, yang benar-benar dimilikinya. Definisi kompetensi kerjasama: kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Deskripsi level 1 kompetensi kerjasama: berpartisipasi dalam kelompok kerja. Pada level 1, Anda dituntut untuk mampu berpartisipasi dalam kelompok. Indikator perilaku pertama level 1 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda telah berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik untuk mendukung pencapaian tujuan tim, menyelesaikan tugas-tugas tim yang menjadi bagian tugas Anda, kemudian mendukung keputusan-keputusan tim dengan melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh tim Anda. Indikator perilaku kedua level 1 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa memenuhi 2 hal, yaitu pertama, mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain. Kedua, memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Indikator perilaku ketiga, level 3 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda dalam rangka menyelesaikan tugas tim mampu berinteraksi dengan anggota tim lainnya, baik secara formal maupun informal. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 1 sudah Anda penuhi, tentunya dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, maka Anda sudah memenuhi level 1 untuk kompetensi kerjasama. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 1 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 1 untuk kompetensi kerjasama. Dengan kata lain, level Anda masih berada di level 0. Deskripsi level 2 kompetensi kerjasama: menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Pada level 1, Anda mampu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Sedangkan pada level 2, Anda dituntut untuk mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Indikator perilaku pertama, level 2 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini,
Anda tidak hanya menyelesaikan tugas tim yang menjadi bagian tugas Anda, juga sudah membantu anggota tim lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Indikator perilaku kedua, level 2 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda selalu berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok kerja, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa memenuhi 3 hal, yaitu pertama, berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim. Kedua, mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota tim atau kelompok kerja. Dan ketiga, bersedia untuk belajar dari orang lain. Indikator perilaku ketiga, level 2 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Dalam hal ini, Anda harus bisa menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada sasaran tim daripada sasaran sendiri. Apabila di antara ketiga indikator perilaku di level 2 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 1, maka kompetensi kerjasama Anda sudah di level 2. Ingat, Anda tidak bisa di level 2 sebelum memenuhi level 1. Karena kompetensi sifatnya adalah seperti anak tangga. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 2 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 2 untuk kompetensi kerjasama. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 2. Deskripsi level 3 kompetensi kerjasama. Efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Pada level 1, Anda mampu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Pada level 2, Anda mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Sedangkan pada level 3, Anda dituntut mampu secara efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Indikator perilaku pertama level 3 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda sudah memahami kekuatan dan kelemahan anggota tim Anda? Membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa memenuhi 3 hal, yaitu pertama, melihat kekuatan dan kelemahan anggota tim. Kedua, membentuk tim yang tepat. Dan ketiga, mengantisipasi kemungkinan hambatan dan mencari solusi yang optimal. Indikator perilaku kedua level 3 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda selalu mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim atau kelompok? Bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan atau unit kerja. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa memenuhi 2 hal, yaitu pertama, mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim atau kelompok. Kedua, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan atau unit kerja. Indikator perilaku ketiga level 3 kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan aliansi yang Anda bangun dengan para pemangku kepentingan dan hasil yang diperoleh dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 3 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 2 dan level 1, maka kompetensi kerjasama Anda sudah di level 3.
Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku level 3 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 3 untuk kompetensi kerjasama. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 3. Deskripsi level 4, kompetensi kerjasama, membangun komitmen tim, sinergi. Pada level 1, Anda mampu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Pada level 2, Anda mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Pada level 3, Anda mampu secara efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan pada level 4, Anda dituntut mampu membangun komitmen tim, sinergi. Indikator perilaku pertama level 4, kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda. Apakah Anda sudah membangun sinergi antar unit kerja di lingkup instansi yang Anda pimpin? Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan sinergi yang Anda bangun antar unit kerja di lingkup instansi yang Anda pimpin. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda mungkin memerlukan peran yang lebih luas, yaitu memimpin sebuah instansi yang membawai beberapa unit kerja. Indikator perilaku kedua, level 4, kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain, sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan yang Anda lakukan dalam memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain, sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Dalam indikator perilaku ini, Anda mungkin memerlukan peran yang lebih luas untuk dapat memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain dalam rangka pencapaian target kerja pada tingkat organisasi. Indikator perilaku ketiga, level 4, kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit, memberikan dukungan atau semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Dalam indikator perilaku ini ada dua hal yang harus Anda penuhi, yaitu pertama, mengembangkan sistem yang menghargai kerjasama antar unit, memberikan dukungan atau semangat untuk memastikan tercapainya sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 4 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat dan Anda juga sudah memenuhi level 3, level 2, dan level 1, maka kompetensi kerjasama Anda sudah di level 4. Namun apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 4 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 4 untuk kompetensi kerjasama. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 4. Deskripsi level 5, kompetensi kerjasama. Menciptakan situasi kerjasama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Pada level 1, Anda mampu berpartisipasi dalam kelompok kerja. Pada level 2, Anda mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Pada level 3, Anda mampu secara efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Pada level 4, Anda mampu membangun komitmen tim, sinergi. Sedangkan pada level 5, Anda dituntut mampu menciptakan situasi kerjasama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar organisasi. Indikator perilaku pertama level 5, kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma, etos, nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi, meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi. Dalam indikator perilaku ini ada dua hal yang harus Anda penuhi, yaitu pertama, menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma, etos, nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi. Kemudian kedua, meningkatkan produktivitas dan menjadi panutan dalam organisasi. Indikator perilaku kedua, level 5, kompetensi kerjasama.
Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan konsistensi Anda dalam menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi. Indikator perilaku ketiga, level 5, kompetensi kerjasama. Tinjau perilaku Anda, apakah Anda sudah membangun konsensus untuk menggabungkan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara. Untuk dapat memenuhi indikator perilaku ini, Anda harus bisa menunjukkan konsensus yang Anda bangun untuk menggabungkan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara. Untuk memenuhi indikator perilaku ini, Anda mungkin memerlukan peran yang lebih luas karena lingkupnya adalah untuk tujuan bangsa dan negara. Apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 5 sudah Anda penuhi dengan didukung bukti atau eviden yang kuat, dan Anda juga sudah memenuhi level 4, level 3, level 2, dan level 1, maka kompetensi kerjasama Anda sudah berada di puncak, yaitu level 5. Ingat, Anda tidak bisa di level 5 sebelum memenuhi level 4, level 3, level 2, dan level 1. Namun, apabila di antara ketiga indikator perilaku pada level 5 belum satu pun Anda lakukan, berarti Anda belum memenuhi level 5 untuk kompetensi kerjasama. Dengan kata lain, level Anda masih berada di bawah level 5. Setelah Anda mempelajari kompetensi kerjasama dari level 1 sampai dengan level 5, berapa level kompetensi kerjasama Anda saat ini? Masukkan hasil penilaian Anda sendiri atau self-assessment pada kolom level di form self-assessment seperti yang ada di slide. Misal, untuk contoh hasil penilaian Anda adalah level 3. Silakan masukkan ke form self-assessment. Demikian sharing dari saya tentang bagaimana memahami kompetensi kerjasama. Semoga bermanfaat. Anda dapat melanjutkan ke bagian video berikutnya, yaitu bagian keempat, tentang bagaimana memahami kompetensi komunikasi. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.